Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya Indra Agus di channel Indra Agus Channel. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sukses di dalam pekerjaan, kemudian hidup bahagia. Baik, kita lanjut. Ini kita coba pengolahan data praktikum hidrolika, di mana yang dipraktekkan itu adalah hubungan tinggi muka air dengan debit dan debit pada ambang persegi. Nah, ini adalah peralatan alat-alat yang digunakan, dan ini adalah semacam bangku kerja hidrolis. Ini ada ambangnya, ini adalah ambang persegi, dan ini lebarnya adalah 5 cm. Berikutnya nanti adalah untuk mengukur tinggi muka air di peluap, berarti dengan cara mengukur tinggi air di sini. Kemudian jarum ini juga ditempel di sini, berapa tingginya. Nanti kita kurangkan pembacaan di sini dengan pembacaan di sini, dapatlah tinggi peluap atau H. Kemudian ini adalah untuk menghitung volume air. Volume air kita hitung, ini ada nanti sewaktu kita menghidupkan tombol, kemudian kita mengalirkan air, maka nanti sini akan ada debitnya, ada semacam interval, misalkan dari 5 ke 10, nanti kalau kita tandai maka itu adalah 5 liter. Kemudian ini adalah semacam stop keran untuk menaikkan atau mengecilkan debit. Ini tampak depan, kalau ini adalah tampak dari sini. Dan ini adalah persamaan ambang persegi, ya, debit sama dengan CD 2/3 B akar 2G H pangkat 3/2, dimana CD adalah koefisien debit untuk ambang persegi, kemudian B adalah lebar peluap, dan Q adalah debit meter kubik per detik, dan H adalah tinggi air di atas peluap, kemudian G adalah 9,81 meter per detik kuadrat. G adalah percepatan gravitasi. Nah, ini adalah data yang didapat dari percobaan. Ini data yang dapat. Ini adalah tinggi muka air di peluap, ya. Kemudian ini adalah volume yang kita ambil, volume air kita ambil 2 liter, dan kita catat waktunya dengan menggunakan stopwatch, ya. Ini ada T1, ada T2, sampai 5 kali kita lakukan percobaan dengan menaikkan debitnya. Jadi debit dinaikkan, tapi volume yang kita hitung tetap 2 liter. Maka di sini terjadilah perubahan dalam waktu. Untuk waktu terjadi perubahan di sini dari yang besar sampai menjadi waktunya semakin kecil. Berarti di sini debitnya semakin diperbesar. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah pertama kita menghitung waktu. Jadi waktu ini tadi ada T1, ada T2, kemudian kita rata-ratakan T1 dan T2 dirata-ratakan 825 ditambah dengan 843 per 2, 8,34 detik, bukan menit, nah, tapi adalah detik, 8,34 detik. Kemudian langkah kedua adalah menghitung debit. Debit sama dengan volume per waktu, karena tadi ada volumenya 2 liter, itu kita jadikan satuannya meter kubik, jadi dikali 1000, jadinya adalah bukan dikali 1000 ya, dibagi 1000, jadinya 0,002 meter kubik. Kemudian waktunya adalah 8,34 detik, 8,34 detik. Maka dapatlah debitnya adalah 0,0023980 meter kubik per detik. Kemudian ini kalau kita tabelkan, tadi ini adalah H-nya, ini adalah volumenya, ini adalah waktu. Tadi kita dapat debitnya segini. Kemudian H pangkat 3/2, ini H pangkat 3/2, ini hasilnya. Kemudian Q pangkat 2/3, ini hasilnya. Kemudian log Q adalah ini, min 3,62014. Kemudian log H 1,6925. Nah, kemudian untuk menghitung koefisien debit CD kita hitung, kita kembali ke rumus ini.
Q sama dengan CD 2/3B akar 2 GG H pangkat 3/2. Maka CD itu sama dengan 3Q dibagi dengan 2B akar 2G H pangkat 3/2. Maka dapatlah debit atau koefisien debitnya adalah 0,562. Kalau kita lihat di sini pada percobaan yang kedua dapat 0,554, percobaan ketiga dapat 545, percobaan keempat dapat 0,542, dan percobaan kelima dapat 0,538. Jadi kisarannya adalah 0,56 atau sampai 0,53. Itulah hasil debit yang didapat, koefisien debit yang didapat. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh pengambilan data ini 2 liter per waktu ini. Karena kalau ini ada kekeliruan, maka hasilnya juga akan kekeliru. Kemudian kita buatkan grafiknya. Ini grafik antara CD dan H. Jadi koefisien debit dengan tinggi air di peluap. Jadi semakin besar CD-nya, maka semakin turun H-nya. Kemudian ada lagi grafik antara log Q dengan log X. Ini sepertinya linear ya, linear. Kemudian ada lagi grafik H pangkat 3/2 dengan H ya, H pangkat 3/2 dengan harusnya Q ya, Q pangkat bukan H di sini, ini adalah Q pangkat 2/3, ini Q pangkat 2/3 dengan H. Jadi debit pangkat 2/3 semakin besar, maka H-nya semakin naik. Ya, itulah dapat 3 grafik ya, ada 3 grafik. Kemudian kita juga mendapatkan koefisien debit untuk ambang persegi. Oke, selanjutnya nanti akan dibuatkan video tentang ambang segitiga. Ambang segitiga ini adalah yang perseginya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya dan bermanfaat untuk mahasiswa yang lagi praktek hidrolika, mahasiswa seluruh Indonesia bisa melihat ini, walaupun ini sederhana, mudah-mudahan bermanfaat dan memudahkan dalam mengolah data praktikum hidrolika. Baik, saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah ya, video ini bisa selesai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.